Nah, saya sekalian, Anda jurusan MHU ya. Anda sebenarnya adalah jurusan manajemen. Namun lokusnya ya, lokus keilmuan Anda itu adalah manajemen haji umrah. Basic keilmuan Anda itu sebenarnya adalah manajemen. Lokus apa yang dikelola di dalam ilmu manajemen yang Anda pelajari itu haji umrah. Ada juga manajemen pemasaran. Berarti basic keilmuannya manajemen. Lokus itu semacam lokasi atau bidang yang digarap, itu adalah pemasaran. Jadi basic keilmuan manajemen itu sebenarnya sama. Pada dasarnya sama. Basic keilmuan manajemen sebagai ilmu itu pada dasarnya sama. Sama juga kalau kita belajar komunikasi. Basic keilmuan komunikasi itu sama. Namun pemanfaatan komunikasi, pemanfaatan manajemen, karena saya dari jurusan komunikasi, Anda dari jurusan manajemen, jadi saya kasih contoh komunikasi. Pemanfaatan manajemen atau pemanfaatan ilmu komunikasi itu banyak. Ada komunikasi kesehatan, komunikasi pembangunan, komunikasi pendidikan, komunikasi pemasaran, komunikasi kesehatan. Sama dengan manajemen. Ada manajemen pemasaran, ada manajemen pendidikan, ada manajemen dakwah, ada manajemen haji umroh, ada manajemen SDM, manajemen keuangan. Banyak. Jadi yang penting kita pahami dulu adalah basic ilmu manajemen. Nah, salah satu basic landasan ilmu manajemen adalah fungsi-fungsi manajemen. Memahami proses, memahami prosedur, langkah-langkah manajemen. Menurut para ahli, langkah-langkah atau prosedur manajemen itu banyak. Namun, langkah-langkah itu pertama harus sistematis. Sistematis. Tidak boleh kacau balau. Tidak boleh acak. Jadi ada langkah-langkah sistematis. Kalau dia sistematis, berarti dia harus berkesinambungan. Tidak boleh lompat-lompat. Sistematis lurus, berkesinambungan, bersambung. Apalagi dia merupakan satu kesatuan. Pentingnya yang di sini sama dengan pentingnya yang di sana. Tidak bilang ini awal, ini akhir, itu sama. Karena kalau awal tidak dilakukan, akhir tidak bisa dicapai. Ya. Kemudian dia merupakan satu sistem, satu kesatuan. Ya. Nah, jadi prinsip-prinsip ilmu manajemen itu sudah ada. Namun prosesnya itu ada perbedaan di dalam memahami langkah-langkah atau proses-proses manajemen. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ya. Di dalam buku sering disebut fungsi-fungsi manajemen, itu sama. Fungsi-fungsi atau prosedur atau proses, ya. Saya lebih senang menyebut proses atau prosedur. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini satu aktivitas yang bergerak dan berkesinambungan. Oke, coba kita lihat ya beberapa ahli yang menyebut fungsi-fungsi atau proses manajemen itu. Misalnya dari Lindahl Urwig. Ya. Lindahl Urwig ini seorang pakar administrasi, pakar manajemen yang melihat bahwa fungsi-fungsi administrasi itu sebenarnya sama dengan fungsi-fungsi manajemen. Jadi memang kalau kita lihat para ahli di masa-masa klasik itu banyak melihat fungsi administrasi sama fungsi manajemen itu sama. Walaupun ada bedanya, itu tidak beda besar. Ya. Nah, menurut
Lindahl Urwig ini ada 6 fungsi administrasi. Tapi sebenarnya ini fungsi manajemen. Yang pertama yang disebut forecasting atau peramalan. Forecasting, peramalan. Ya. Sebenarnya forecasting ini bukan peramalan dalam artian kita menduga-duga, menebak-nebak seperti ramalan bintang, bukan sebenarnya. Tapi forecasting itu semacam studi pendahuluan, persiapan. Ya, persiapan sebelum kita melakukan sesuatu, pasti ada persiapan. Itu sebenarnya yang lebih tepat istilah forecasting itu. Kita mempersiapkan sesuatu. Apa saja kita mau lakukan pasti kita persiapan dulu. Ya, kita belum melakukan sesuatu, kita belum melakukan, tapi sebenarnya persiapannya udah ada. Kita mau pergi, kita belum berangkat, tapi persiapannya kita udah sibuk 1 hari, 2 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Orang mau pesta di kampung, itu 1 tahun sudah sibuk. Sebelumnya 1 tahun sebelumnya udah sibuk. Ya, nah, bayangkan. Orang mau pergi haji itu sudah sibuk mungkin 1-2 tahun sebelumnya. Ya. Nah, jadi ini forecasting. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu langsung. Nah, setelah itu baru yang kedua planning. Nah, jadi forecasting baru planning. Planning perencanaan. Perencanaan itu bukan angan-angan. Jadi pikir perencanaan itu saya mau pergi kampus. Bukan begitu maksudnya perencanaan. Itu mungkin baru keinginan. Yang disebut perencanaan itu apa yang ingin kita lakukan? Itu sudah kita mulai membuat sketch, membuat desain, membuat apa di situ langkah-langkah rencana, ya. Nah, itu namanya perencanaan. Kalau masih duduk-duduk bilang saya mau apa ya? Saya mau, belum perencanaan nih. Itu belum manajemen, itu juga bukan persiapan, itu baru angan-angan. Ya. Jadi planning ini langkah kedua menurut Urwig, ya. Nanti penjelasannya banyak di belakang. Nah, yang ketiga organization atau pengorganisasian. Pengorganisasian ini sebenarnya kalau kita mengelompokkan, membagi tugas, mengelompokkan orang, mengelompokkan barang, baru kita bagi-bagi tugas. Itu disebut pengorganisasian. Nanti penjelasan juga di belakang. Coordination, ya, yang keempat coordination. Koordinasi. Ya, koordinasi itu kita saling menghubungkan, saling mengaitkan dan mengatur jalannya kegiatan bersama itu sebagai satu kesatuan. Jadi kita saling mengaitkan, saling menghubungkan kegiatan-kegiatan kita, fungsi-fungsi kita. Ya, bukan jalan masing-masing. Kemudian yang kelima command, ya, komando, command, pengarahan, mengarahkan. Ya, ini penting. Pengarahan itu penting. Karena dalam manajemen kita mau mencapai tujuan. Jangan sampai kita mengelola sesuatu bukan mencapai tujuan. Karena itu pengarahan itu penting. Seperti kapal, coba perhatikan kapal laut. Kalau kita biarkan saja itu setirnya ya, itu diam, pasti kapal itu kemana-mana. Tapi kalau dipegang oleh kapten, oleh komandannya, maka kalau belok sedikit, kembali lagi. Kalau belok tidak kembali, ya sudah. Jadi pengarah itu penting. Kemudian yang keenam, kontrol, ya, kontrol. Kontrol ini biasa disebut pengendalian, biasa juga pengawasan. Pengendalian atau pengawasan. Kontrol. Ya, pengendalian itu atau pengawasan itu senantiasa kita mengikuti, ya, baik dalam pikiran, ya, dalam aktivitas
Itu pengawasan. Jadi kalau tidak mengikuti itu bukan pengawasan. Nah ini menurut Linda Urwitz ya, ada 6: forecasting, planning, organizing, atau organization, coordination, command, dan control. Beliau menyebutnya ini fungsi administrasi ya, tapi ini sebenarnya antara administrasi dan manajemen di awal-awal di teori klasik itu memang itu hampir sama ya. Belakangan baru dipandang manajemen itu bagian dari administrasi. Administrasi itu lebih besar atau lebih luas. Manajemen itu semacam aktivitas operasionalnya. Ya. Kalau administrasi itu semacam perencanaan besarnya, arahnya, filosofinya. Ya. Yang kedua, ya ini ahli yang kedua, Luther Gulick, ya. Luther Gulick. Ini menyebut 7 fungsi administrasi. Tapi sebenarnya ini fungsi manajemen juga. Yang pertama planning. Nah, planning sama yang tadi. Ada planning. Ini tidak ada forecasting, ini langsung planning. Ya, langsung perencanaan. Yang kedua organizing. Nah, sama tadi, ada organization. Yang ketiga staffing. Nah, staffing ini beda. Staffing adalah kita memberikan tugas-tugas kepada sumber daya yang ada sesuai dengan fungsinya. Staff, kita memberikan tugas-tugas. Kemudian yang keempat directing. Ya, directing itu bisa pengarahan juga bisa begitu ya. Pengarahan, direct. Kemudian yang kelima coordinating. Nah, koordinasi ada tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Yang keenam reporting. Reporting itu laporan ya. Ini laporan penting dalam manajemen. Laporan. Bahkan ini sangat penting. Bagaimana Anda mau mengetahui jumlah penjualan kalau tidak ada laporan? Bagaimana Anda mau mengetahui perusahaan rugi atau untung kalau tidak ada laporan? Harus ada laporan. Bagaimana UIN tahu saya mengajar atau tidak kalau tidak ada laporan? Harus ada laporan. Bagaimana UIN tahu siapa yang lulus, tidak lulus, siapa yang selesai 4 tahun, siapa yang selesai 6 tahun, kalau tidak ada nilai yang dimasukkan oleh dosen? Itu sebenarnya adalah laporan. Jadi nilai itu sebenarnya laporan. Ya. Ujian itu evaluasi dalam manajemen. Ujian itu evaluasi untuk mengetahui apakah rencana dan hasil itu sesuai. Makanya ada ujian. Jadi ujian itu sebenarnya, jadi proses kuliah, pembelajaran itu sebenarnya aktivitas manajemen. Dulu waktu kita awal kuliah ada namanya kontrak kuliah. Itu planning. Kontrak kuliah itu planning. Perencanaan. Ya. Kemudian ada organizing, ya. Organizing apanya yang kita mau organisasikan? Materinya. Kalau kita diskusi orangnya, itu organizing. Waktunya kita organisasi. Ya. Tidak bilang, oke, kita masuk deh setiap hari selama 16 hari, setelah itu kita libur. Ini tidak organizing namanya. Ya, ini namanya mau-maunya. Jadi sekali kita masuk seminggu, sepekan, nah, itu organizing, actuating, ya, pelaksanaan, controlling, nah, pengendalian. Jadi reporting ini penting ya, pelaporan. Contoh pelaporan itu nilai sebenarnya, atau laporan penjualan, laporan kinerja, rugi laba. Kemudian budgeting. Yang ketujuh budgeting, budget, keuangan. Ya tentu kalau kita mau mengelola satu organisasi yang tidak ada keuangan, ya tidak bisa dong. Mana? Pegawai yang mau terima gaji, kalau tidak ada dikasih gaji gimana? Kita mau beli alat-alat, kalau tidak ada uang, tidak bisa.
Oleh karena itu perusahaan harus untung. Kalau dia tidak untung, perusahaan nanti rugi. Kalau lama-lama rugi, bangkrut. Bangkrut sudah, wassalam. Ini menurut Luther Gulick ada 7. Ini biasa disingkat sebagai post the core. Post the core. Ya. Post the core. Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting, atau post the core. Jadi kalau Anda dengar nanti ada orang menyebut manajemen ada 7, yaitu post the core. Oh, Anda tahu itu pendapatnya Luther Gulick, ya. Ini terkenal sekali. Jadi Anda sebagai basic ilmu manajemen harus tahu ini pendiri-pendirinya ilmu administrasi dan ilmu manajemen. Kenapa? Karena itulah dasar atau awal keilmuan Anda, atau apa asal usulnya Anda, nenek moyangnya ilmu manajemen. Karena administrasi manajemen itu tidak bisa dipisah. Oke, kita ambil aja beberapa. Kemudian yang ketiga, menurut John B. Minner, ya, menurut John B. Minner, ini lebih banyak lagi. Ini ada 12. Menurut John B. Minner. Nah, Minner ini sudah menyebut fungsi manajemen. Nah, yang 2 tadi itu fungsi administrasi. Tapi kalau kita perhatikan dia fungsi manajemen juga. Nah, Minner ini, John B. Minner ini menyebut ada 12 fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Nah, planning. Nah, sama ya. Hampir semua ahli sepakat. Planning itu awal manajemen. Karena tidak mungkin kita bisa mengelola sesuatu, tidak mungkin kita mau menuju sesuatu kalau tidak ada awal. Tidak ada perencanaan. Coba kalau Anda tidak ada perencanaan. Duduk-duduk aja deh. Terus orang datang. Ayo dong, kita pergi. Jamin deh, saya tidak ada rencana ke situ. Oh, udah pergi. Ya. Ayo dong kita kuliah. Belum kuliah, saya rencana mau kuliah. Jadi apa-apa ini para ahli kelihatannya melihat bahwa memang yang pertama harus dimiliki oleh seorang ahli manajemen, praktisi manajemen itu harus ada planning, perencanaan. Tapi tidak, karena di perencanaan situlah ada arah, ada tujuan. Kita mau kemana kalau di tujuan ya bagaimana ceritanya? Anda saja mau kuliah pasti dulu ada rencana. Saya mau kuliah di UIN, saya mau pilih jurusan ini. Mana antara manajemen keuangan, manajemen SD, manajemen haji umroh, manajemen itu. Pasti Anda mikir juga, mikir. Nah, jadi ini sama, planning. Yang kedua, organizing. Nah, sama juga ini, organizing. Yang ketiga, supervising atau command. Nah, sama ini, supervising, command. Komando, supervisi itu semacam pengarahan juga ya, supervisi. Biasa disebut ini nanti kita beri supervisi. Nah, biasa itu dalam organisasi biasa disebut gitu, instansi atau perusahaan. Nanti kita beri supervisi. Artinya itu kita beri pengarahan atau kita berikan arahan. Yang keempat, coordinating. Nah, sama ya. Coordinating. Yang kelima, controlling. Nah, ini sama juga yang tadi ya, controlling. Yang keenam, menurut John B. Minner, fungsi manajemen yang keenam adalah communicating. Ah, ini penting ini, yang belum ada yang tadi, communicating. Komunikasi. Karena itu kalau kita bicara administrasi, bicara manajemen, bicara organisasi, pasti selalu ada materi komunikasi. Di buku ini juga ada. Di bab terakhir ada materi komunikasi. Belajar perilaku organisasi, di situ juga ada komunikasi. Kita belajar manajemen, ada juga di situ komunikasi. Ada teknologi informasi, ada sistem informasi. Ya, belajar administrasi juga begitu. Di dalamnya belajar organisasi, di dalamnya ada komunikasi. Ya. Jadi komunikasi itu adalah proses pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan, baik melalui media atau tanpa media, untuk menciptakan kesamaan pikiran, sikap, perilaku sesuai dengan konteks yang diharapkan.
Saya hafal karena saya sendiri yang bikin definisi. Saya menulis buku ilmu komunikasi 10 tahun yang lalu. Saya sebut ada 9 unsur komunikasi. Sekarang saya tambah lagi menjadi 11. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan, baik melalui media atau tanpa media, untuk menciptakan kesamaan pikiran, sikap, perilaku, ya, dalam konteks yang diharapkan atau sesuai dengan yang diharapkan. Nah, unsurnya komunikasi itu ada 11. Pertama ada sumber atau komunikator. Yang kedua ada pesan. Yang ketiga ada media. Yang keempat ada tujuan, sasaran, khalayak atau komunikan. Yang kelima ada efek, akibat. Yang keenam ada feedback, umpan balik. Yang ketujuh ada noise, gangguan. 8 ada konteks, ada lingkungan, ada regulasi, ada etika, ada 11. Lihat aja di video itu ada sistem komunikasi. Nah, saudara sekalian, ini communicating ya, communicating. Bisa disebut di dalam literatur ilmu manajemen yang membahas komunikasi, literatur ilmu manajemen tapi membahas komunikasi, disebut sekitar 80% pekerjaan aktivitas manajer atau pemimpin, sekitar 80% pekerjaan manajer atau pemimpin adalah berkomunikasi, dan hanya sekitar 20% pekerjaan teknis dan duduk di belakang meja. Jadi pekerjaannya pemimpin, manajer itu paling banyak berkomunikasi, sekitar 80%. Coba aja lihat itu pemimpin, apa kerjanya? Coba komunikasi aja, kerjaku ini, kesana kok, anu kok, tanda tangan, itu kan komunikasi semua. Ya. Tidak ada bilang dia yang angkat ini, ya, tidak ada. Jadi bisa disebut sekitar 80% pekerjaan pemimpin atau manajer itu adalah komunikasi. Dan kerja teknis atau kerja-kerja di belakang meja itu sedikit ya. Nah, semakin tinggi kedudukan, nanti pekan depan kita bahas mengenai kedudukan manajemen. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi, maka tugas yang paling banyak dia lakukan adalah berpikir. Berpikir mengenai arah, mengenai filosofi, mengenai nilai-nilai usaha. Itu yang dipikirkan. Kemudian yang kedua itu komunikasi, mengkomunikasikan. Jadi berpikir, berkomunikasi. Nah, yang ketiga itu bekerja secara fisik, itu belakangan. Jadi semakin di bawah kedudukan seseorang di dalam organisasi, maka semakin banyak dia bekerja, melakukan pekerjaannya secara fisik dan operasional. Komunikasinya sedikit, berpikirnya juga sedikit. Coba kalau ada orang kerja di situ sambil di situ sambil ngangkat baru bicara terus, sambil mabur bicara terus. Pasti itu lama-lama itu yang dia bor, bukan itu yang tujuannya. Ya. Coba aja. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar itu, kalau kita masuk kerja itu HP disimpan. Nggak boleh bicara. Nggak boleh terima SMS, nggak boleh terima WA. Bayangkan. Kemudian tidak boleh berpikir dalam artian apa yang sudah ada itu Anda lakukan. Tidak usah bilang, kenapa begini, kenapa begini, saya tidak mau ini, karena ini berbeda. Anda boleh, pokoknya kerja aja apa yang sudah ditetapkan. Ya, karena tugas berpikir itu sudah diambil oleh pimpinan. Ya. Jadi kalau bawahan jangan terlalu banyak protes. Ya. Kerja aja dulu. Nanti setelah kerja baru kasih saran, Pak, kayaknya nih kalau kita kasih begini, beda ini hasilnya ya. Kalau kita lakukan dengan cara begini. Jadi kalau kita bawahan, kerja dulu baru kasih saran. Jangan kasih saran tidak kerja.
Cuma banyak bicara, banyak mikir, tidak kerja. Kerja dulu, Pak saya sudah kerja Pak. Begitu, Pak ini saya sudah kerja. Ya terus, kayaknya ini Pak, kalau seandainya nih kita pakai begini, ini kerjanya lebih bagus dan lebih cepat. Oke deh, kita tes dulu. Dia bilang, Pak saya belum kerja tugasku Pak. Kenapa? Kayaknya ini salah ini Pak, SOP-nya. Terus, kenapa kau tahu salah, kau belum kerjakan? Ya saya pikir-pikir aja Pak. Ini salah kalau begini. Yang ketujuh, menurut Miner, fungsi manajemen adalah investigating. Investigating itu sama dengan riset, mencari, menelusuri, investigasi. Jadi ada waktunya itu kita melakukan investigasi, ya, melacak. Kemudian yang kedelapan, evaluasi. Evaluasi artinya membandingkan antara input dan output, membandingkan antara rencana dan hasil. Kita disebut evaluasi. Bisa saja kita mengevaluasi dengan berbagai cara. Misalnya kasih ujian atau mengumpulkan hasil kerja. Kemudian saya bandingkan dengan rencana. Misalnya rencana penjualan kita setiap bulan itu 100. Setiap kita punya tenaga marketing harus menjual 100 produk. Dalam waktu 6 bulan kita evaluasi. Ternyata kemampuan penjualan setiap orang itu hanya 70. Padahal rencana awal tadi kan 100. Ternyata kita kumpul 6 bulan baru kita bagi 6. Ada misalnya yang dapat 500, ada yang dapat 400, ada yang dapat 300. Kalau kita bagi 6 kan cuma dapat 50. Itu namanya evaluasi. Membandingkan antara rencana dan hasil. Yang kesembilan, decision making, ya, pengambilan keputusan. Ada yang tahu apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan berarti kita menetapkan satu pilihan di antara banyak pilihan. Kita memutuskan satu di antara yang banyak pilihan. Itu namanya decision making. Jadi kalau tidak ada pilihan ya bukan decision making, kita menjalani aja. Seorang pemimpin itu selalu begitu, mengalami banyak pilihan antara memecat dan mempertahankan. Sudah jelas-jelas rugi, tidak produktif, masih muncul pilihan. Kita pertahankan, kita kasih pindah, kita kasih turun gajinya, kita skorsing, kita kasih masuk dia sip, masuk satu, libur 1 hari, atau kita pecat. Itu pilihan-pilihan. Jadi salah satu pekerjaan paling berat bagi seorang pemimpin itu adalah mengambil keputusan. Itu adalah pekerjaan, kalau mau disebut paling berat, itu adalah pekerjaan paling berat bagi seorang pemimpin. Makanya di sini dia kasih masuk ini decision making, ya, Miner ini. Yang 10, staffing. Nah, sama yang tadi. Staffing kita beri tugas, kasih tugas-tugas kepada SDM kita. Tidak mungkin tugasnya semua sama. Prinsip di dalam organisasi kita memberi tugas sesuai dengan kebutuhan dan kita berikan tugas itu kepada orang yang paling mampu, paling kompeten. Tidak boleh kita kasih tugas kepada seseorang yang sebenarnya tidak mampu, meskipun itu secara interpersonal kita mengalami kedekatan dengan pimpinan. Itu prinsipnya dalam organisasi. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak begitu. Jadi kita memilih seseorang untuk ditempatkan untuk satu tugas memang yang diperlukan oleh organisasi dan orang itu dianggap paling mampu, paling kompeten. Begitulah cara kita melakukan staffing. Tidak boleh kita mendahulukan seseorang yang tidak mampu. Kenapa? Karena ini adalah untuk kemaslahatan seluruh organisasi. Apalagi organisasi publik.
Kalau organisasi swasta itu memang sudah selalu begitu ceritanya. Tapi untuk organisasi publik, karena itu milik negara, itu milik masyarakat, maka kita di dalam memilih seseorang di dalam organisasi publik untuk melaksanakan satu pekerjaan, kita harus berdasarkan kemampuan atau keahlian. Tapi kalau organisasi swasta, biasanya yang didahulukan itu adalah kedekatan. Kedekatan dengan pengambil keputusan, yaitu pemilik perusahaan. Oke, jadi itu yang 10. Yang 11, ya, representing, ya, representing. Ya. Ini representing artinya, representasi itu artinya mewakili, ya, perwakilan. Atau bisa juga menampilkan sesuatu, itu juga representasi juga. Jadi bisa dikatakan di sini representing, ya, bagaimana seseorang itu misalnya bekerja mewakili pekerjaannya, atau kita memberikan sesuatu yang memang mewakili, ya, yang terbaik. Kira-kira begitu, ya. Yang ke-12 bargaining. Bargaining itu negosiasi atau tawar-menawar, ya. Ya. Saudara sekalian, bargaining ini menurut Miner ini harus ada dalam manajemen. Karena memang dalam organisasi itu selalu ada kepentingan. Dan kadang untuk menyelesaikannya itu kita pakai bargaining. Itu 12, ya. 12. Oke, satu lagi. Dua lagi, ya. Dua lagi. Ya. Soalnya banyak sini, ya. Ini namanya mengambil keputusan. Yang paling top ini yang sering kita kenal. Fungsi manajemen itu ada 4. Itu yang paling kita kenal sekarang. Itu menurut George R. Terry. Ya, George R. Terry itu fungsi manajemen ada 4. Pertama planning, perencanaan. Yang kedua organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga actuating, bergerak, actuating, penggerakan atau pelaksanaan. Yang keempat controlling, planning, organizing, actuating, controlling. Ini yang paling top, ini yang dikenal sebagai fungsi manajemen, yang disebut POAC. Planning, organizing, controlling, actuating. POAC, POAC. Jadi ingat saja, kalau Anda kepepet ditanya mengenai manajemen, ingat saja POAC. Planning, organizing, actuating, controlling. Kalau Anda tidak terlalu kepepet, ingat post the core. Ya, ada 7. Kalau memang Anda tahu, ingat Miner, ada 12. Ya. Ini saya belum singkat ini pendapatnya Miner, karena banyak ini, ya, ada 12. Ya, POAC menurut Terry itu ada 4 fungsi utama manajemen, ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Nah, terakhir ini menurut James A.F. Stoner maupun Stephen P. Robbins. Ini menyebut 4 fungsi manajemen, ya. Menyebut 4 fungsi manajemen, yaitu planning sama tadi, perencanaan. Yang kedua organizing, ya, sama yang tadi. Yang ketiga, ini yang ketiganya lain. Yang ketiga leading. Leading itu memimpin, mengarahkan. Leader, pemimpin. Leading. Yang ketiga leading atau mengarahkan atau memimpin. Yang keempat controlling. Ya, controlling. Planning, organizing, leading, controlling. Nah, saudara sekalian, leading itu memimpin.
Leader. Fungsi leading itu banyak, memotivasi, mengarahkan, menggerakkan, mengkoordinasikan, itu fungsi-fungsi leading. Nah, jadi saudara sekalian, ini ada fungsi-fungsi manajemen atau proses atau prosedur manajemen, mulai dari yang banyak tadi, ada 6, kemudian ada yang 12, ada 4, ya. Ada 7. Ini pada dasarnya kalau kita lihat pada prinsip-prinsipnya sebenarnya sama, ya. Pada prinsip-prinsipnya sebenarnya sama.